Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada episode kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menanam kelapa ya untuk bonsai dari nol ya. Pertama, untuk pencarian bibit kelapanya sendiri. Untuk kelapa yang sudah tua ya, ini yang sudah tua. Nah, untuk cara menumbuhkannya, kita cukup ditaruh di tempat yang sejuk ya dan lembab. Insya Allah akan tumbuh ya. Berbeda-beda sih jenis kelapa, ada yang tumbuhnya lama, ada yang tidak, macam-macam. Nah, untuk yang kelapa yang di sini, ini adalah kelapa sayur ya, yang biasa dibuat santan. Ini kelapa hijau, kelapa sayur. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan cara mengupas dan memilih kelapa. Nah, untuk di sini ada beberapa kelapa ya yang sudah saya diamkan dan ada yang sudah tumbuh. Ini contohnya sudah tumbuh. Ini. Nah, untuk kelapa ini saya akan mengajarkan teknik umum ya di bonsai kelapa. Nah, ini saya akan kupas ya. Bagaimana cara kupasnya yang menurut saya paling mudah ini ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang lebih mudah bisa memberikan saran ya, tapi ini yang biasa saya lakukan langkah-langkahnya. Nah, untuk kelapa yang baru diambil dari tempat penyemaian ya, ini biasanya kan masih ada yang keras nih kulitnya. Nah, saya biasanya merendam terlebih dahulu ya agar lunak. Ini direndam selama 1 malam di ember. Kita rendam dulu. Nah, ini direndam saja ya, direndam 1 malam. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat lunak ya, ini atau tidak terlalu keras lah si serabut kelapanya. Ini saya hanya memberitahu cara mudah ya, cara saya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian menganggap cara ini biasa-biasa saja, tapi mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang tidak paham atau kesulitan ya dalam mengupas serabut kelapa. Oke, ini kita diamkan dulu ya selama semalam. Ini sudah semalaman ya. Nah, kalau udah semalam dia terlihat lebih hijau dan agak empuk. Ya. Ini bagian atasnya kurang masalah. Oke, lanjut ke proses pengupasannya. Nah, ini sebelumnya kita basah dulu ya, angkatan dulu perkakasnya. Oke. Nah, tahap awal untuk mempermudah dalam mengupas kelapa ini, pertama kali yang harus dikupas adalah ujungnya nih. Ini melingkar ya di bawah. Kita harus kupas terlebih dahulu agar mempermudah
proses pencopotan kulit serabut atasnya ya. Langsung saja. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai terkena batoknya ya. Kalau terkena batoknya bisa pecah. Sudah mulai terlihat batoknya. Nah, untuk segera informasi ya, untuk jenis kelapa sayur atau kelapa hijau ini dia memiliki batok yang tipis ya, jadi kalau terkena bisa mudah pecah. Beda dengan kelapa jenis gading orange atau kelapa yang coklat ya, kelapa coklat beda ya. Ini lebih rentan ya, makanya lebih berhati-hati. Nah, seperti ini. Kemudian baru lanjut ke pengupasan serabut atas ya. Nah, biasanya ini yang paling tajam nih, ini bahaya nih. Hati-hati tangan. Ini kalau yang sudah direndam air tuh seperti ini, gampang dikupasnya. Oke, kita pelan-pelan saja ya, pelan-pelan sampai ditusuk. Nah, kemudian, setelah ini dikupas ya, kemudian selanjutnya sebelahnya ya, agak ditusuk sambil dicongkil. Mungkin buat beberapa rekan ini hal sepele ya, tapi ada juga yang mungkin yang tidak paham cara mengupasnya. Nah, setelah ini dicungkil ya dua, ini kita bisa melakukan penarikan agak pakai tenaga. Nah, sudah ada akarnya, hati-hati. Kemudian yang satunya sama, kita pakai tenaga. Nah, kalau ingin menarik, usahakan kita nariknya kecil aja ya, kecil. Soalnya kalau besar seperti ini membutuhkan tenaga yang besar. Jadi kalau yang kecil itu lebih mudah. Nah, seperti itu. Kalau udah kecil, nah gampang. Lain halnya apabila ini masih ada masih utuh ya. Kalau kita kupas dari atas seperti metode yang tadi dicungkil, itu keras, tariknya sampai bawah. Seperti saja. Nah, seperti ini sudah dicungkil ya, sedikit-sedikit saja supaya tidak terlalu berat ya ketika menariknya.
keuntungannya sudah dipotong ini dia lebih gampang ya, ditarik. Nah tuh seperti ini. Nah, lebih gampang, nggak usah pakai tenaga, dan menjepitnya kecil-kecil saja ya, kecil-kecil. Apabila akarnya potong atau patah itu bisa langsung pakai metode di air ya, pakai metode air. Ntar saya kasih tahu caranya. Oh ada yang kena nih, tapi tidak dalam, ntar bisa dirapikan. Sangat mudah, bukan cara mengupas kelapa dengan metode bawahnya dipangkas terlebih dahulu. Nah seperti ini. Setelah seperti ini kita bisa melakukan pembersihan batoknya ya. Cukup dikerik saja dengan golok atau pisau. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini bisa dilakukan proses pengamplasan ya. Nah, di sini saya menggunakan amplas yang grade 400 ya, grade 400 udah kasar, dan sama yang grade 600 sedikit saja. Oke. Nah, pertama menggunakan grid 400 terlebih dahulu. Terlalu lebar, kita potong dulu. Ini menggunakan amplas kasar grade 400 bisa. Ini hanya untuk menghilangkan serabut-serabut kasarnya saja ya, tidak membuat mengkilat. Oke, sudah cukup menggunakan yang grid 400. Sekarang menggunakan grid yang 600 ya. Grid 600 ini lebih halus sampai situ.
Oke, cukup seperti ini. Kita siram air dulu. Temukannya sudah halus. Seperti ini kurang lebih. Nah, setelah ini bisa kita vernis agar lebih kuat ya batoknya. Vernis, tapi ingat ini jangan sampai kena sinar matahari langsung. Usahakan di tempat yang sejuk atau lembab, jangan terkena sinar matahari. Kalau misalkan terkena sinar matahari, ini akan pecah dan proses pembuatan bonsai kelapa pun akan gagal, akan sia-sia saja. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai kelapa.